Salam sukacita untuk mensyukuri rahmat Tuhan yang kita terima setiap hari. Kami dari HKBP Cijantung bersama dengan saudara dalam renungan hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertaimu dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, renungan pada hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 18 ayat yang ke-11. Demikian tertulis, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, setiap hari kita mendengar melalui media massa berita buruk, bencana, pembunuhan, kecelakaan, atau tragedi kehidupan yang menimpa manusia. Ketika bencana atau tragedi itu terjadi, sering sekali orang berkata seolah-olah Tuhan senang untuk menghukum manusia karena dosanya. Ketika terjadi bencana atau tragedi itu, sering manusia mengatakan mereka pantas untuk mendapatkan hukuman akibat dosa. Apakah benar seperti itu, saudara-saudara? Alkitab mengatakan sesungguhnya Tuhan tidak pernah menginginkan menghukum manusia dengan bencana atau tragedi. Tuhan tidak pernah menginginkan menghukum manusia dengan bencana alam atau kejahatan yang lain. Justru Allah mengundang manusia, mengajak manusia agar berubah dan berbalik kepada Tuhan, agar terjauh dari bencana atau hukuman yang Tuhan berikan. Justru Allah mengajak manusia agar menjauh dari bencana dengan berbalik kepada Tuhan. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Demikian kata Tuhan dalam Yeremia 18 ayat 11. Saudara-saudara, Allah mengundang manusia untuk mengubah hati, untuk membuat perubahan dalam kehidupan dan meninggalkan kejahatan. Allah mengajak kita untuk meninggalkan kejahatan dan tidak pernah berkompromi dengan kemunafikan dan kebohongan. Karena itu, kita diingatkan, sering sekali kita tergoda mengatakan dalam diri kita, kita adalah orang baik, kita bukan orang jahat, dan kita sering pergi ke gereja. Orang sering sekali membenarkan dirinya dan yakin bahwa dirinya benar di hadapan Allah. Tapi apakah benar demikian adanya? Apakah tanda-tandanya orang itu benar di hadapan Tuhan? Apakah karena dia rajin beribadah, rajin berdoa? Alkitab mengatakan, apakah hidup kita memiliki buah? Apakah iman kita menghasilkan buah? Inilah tanda-tanda kebenaran di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan-jangan hidup kita ini mirip dengan pohon yang hidup bertahun-tahun, tapi tidak berbuah. Jangan-jangan hidup kita ini seperti pohon yang bertumbuh setiap tahun, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Nah, karena itu Allah mengajak kita agar kita tumbuh dan berbuah. Allah menantikan kita dari tahun ke tahun
untuk melihat apakah kita menghasilkan buah di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Allah sangat sabar dengan kita. Allah seperti seorang petani yang sabar menantikan hasil. Yesaya 5 ayat 2 mengatakan gambaran Allah yang sabar menantikan buah dari kebun anggurnya, yang mencangkulnya, membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan anggur, yang mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, menggali lubang tempat memeras anggur, lalu dinantikannya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Demikian Allah di tengah-tengah kehidupan kita, sabar dari tahun ke tahun menantikan apakah kita menghasilkan buah di tengah-tengah iman kita. Saudara-saudara, pada saat ini banyak di tengah-tengah kehidupan kita, saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan akibat dampak dari pandemi ini. Allah mengajak kita untuk hadir menghasilkan buah dengan menolong dan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bukan persoalan besarnya, tapi apakah itu tulus dan membawa sukacita bagi orang yang menerimanya. Hendaknya dalam situasi sekarang ini kita membawa sukacita bagi sesama kita, bagi saudara-saudara kita yang terdampak dalam kehidupan mereka akibat pandemi ini. Tidak ada kata terlambat, dan Allah mengajak kita, sekarang saatnya. Mari kita mulai hari ini untuk berbuah, semakin berbuah di tengah-tengah kehidupan kita. Semoga Allah menopang kita, sehingga kita membuka hati kita untuk berbelas kasih kepada sesama sebagai tanda buah dari iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan Engkau memberikan kepada kami kehidupan. Kami bertumbuh. Dan Engkau cukupkan Tuhan dengan kebutuhan hidup kami setiap hari. Dan Engkau Tuhan mengharapkan dari kehidupan kami berbuah, buah yang baik bagi setiap orang. Secara khusus bagi orang-orang yang mengalami kesulitan. Ya Allah, berkatilah kami di tengah-tengah kehidupan kami ini, agar kami menjadi sukacita bagi orang lain. Di tengah-tengah situasi pandemi yang kami alami, ada banyak saudara-saudara kami mengalami kesulitan. Biar Tuhan kami berbuah yang baik, membawa sukacita, kegembiraan bagi saudara-saudara kami melalui uluran tangan kami. Bukan karena banyaknya, tapi perhatian dan ketulusan kami sebagai buah daripada iman kami. Dan kami tidak hanya membenarkan diri kami secara iman, tapi dalam tindakan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami sebagai orang percaya. Berkati gereja-Mu Tuhan juga agar semakin berbuah lagi, membawa sukacita bagi setiap orang. Kami berdoa Tuhan bagi seluruh warga jemaat-Mu yang bekerja pada hari ini di rumah, ataupun juga di luar rumah, yang bersekolah. Engkau Tuhan yang menolong dan memberkati mereka dan menjaga mereka senantiasa. Engkau Tuhan memelihara kehidupannya, menjauhkan dari mara bahaya, terlebih Tuhan bencana pandemi ini. Berkati juga Tuhan kehidupan kami, agar kami semakin mampu menjaga diri kami Tuhan dalam situasi ini. Dan kami tetap sehat Tuhan, menantikan Tuhan untuk memberikan kesembuhan bagi bumi ini dan juga bagi kami. Berikan kesabaran kepada kami Tuhan, agar kami tetap bekerja dengan baik. Kami boleh dengan sabar menghadapi semuanya ini Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dan tidak menyurutkan iman kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.